menghapus stigma cerita di balik dapur SLB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam interaksi Bapak Ibu guru semua yang ada di seluruh Nusantara. Saya merupakan peserta GTK Dedikatif 2025. Perkenalkan, saya Mariani Kalang. Saya merupakan guru keterampilan tata boga di UPT SLB Negeri 2 Makassar, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Halo semuanya, selamat datang di UPT SLB Negeri 2 Makassar. Disinilah tempat kami belajar, berkreasi dan membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita ketemu lagi pada materi membuat sandwich. Membuat apa? Membuat Sebelum memulai praktek, siswa terlebih dahulu diberikan pemahaman tentang resep dan langkah-langkah pengolahan makanan. Hal ini penting agar materi benar-benar dipahami. Selain itu, barulah mereka melakukan praktek. Oke, paham. Jadi hari ini kita membuat apa itu? Berdasarkan pengalaman mengajar siswa disabilitas, khususnya tunarungu dan tunagrahita, metode pembelajaran teori murni seringkali tidak disukai dan kurang efektif. Sehingga guru harus menyiapkan media visual seperti LCD layar untuk menampilkan gambar, video, dan tutorial resep langkah-langkah demi langkah, karena siswa dapat memahami materi lebih cepat dan lebih baik dibandingkan tanpa elemen visual tersebut. UPT SLB Negeri 2 Makassar merupakan salah satu satuan pendidikan luar biasa yang berkomitmen memberikan layanan pendidikan terbaik bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah ini tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga membekali peserta didiknya dengan berbagai ilmu vokasi atau keterampilan hidup yang dapat menjadi bekal menuju kemandirian. Sebelum praktek dimulai, setiap siswa wajib menggunakan perlengkapan pribadi seperti celemek, penutup kepala, atau karpus, dan mencuci tangan terlebih dahulu agar tetap steril saat kontak dengan bahan makanan. Kemudian lanjut berdoa bersama dengan tujuan untuk meminta agar kegiatan praktek berjalan dengan lancar, semua usaha membuahkan hasil yang baik, dan ilmu yang dipelajari. Saya flashback kembali cerita pengalaman yang 4 tahun yang lalu. Pada saat praktek, siswa kami pernah mengalami pengalaman yang tidak mudah. Ketika mereka membuat roti dan mencoba memasarkan hasilnya, sempat muncul stigma dari sebagian orang. Ada yang menganggap kalau makanan buatan siswa SLB itu tidak higienis. Bahkan muncul anggapan negatif yang menyakitkan, jijik di benak mereka yang membuat itu siswa yang ileran. Padahal siswa yang mengolah adalah anak-anak tunagrahita dan tunarungu yang sudah dibekali keterampilan, pemahaman kebersihan, dan pendampingan yang ketat. Awalnya produk buatan siswa kami memang kurang diminati. Banyak yang enggan membeli, bahkan ada yang mau membeli hanya jika gurunya yang membuat. Padahal tujuan dari pembelajaran ini adalah membentuk kemandirian siswa agar mereka bisa berdaya dan mandiri setelah lulus nanti. Namun kami tidak menyerah. Dapur bagi kami bukan sekedar tempat memasak, tapi tempat untuk belajar, mengeluarkan ide, bereksperimen, menyalurkan semangat tanpa batas. Dari dapur inilah muncul karya, perjuangan, dan harapan. Perlahan, hasil kerja keras siswa mulai terlihat. Produk mereka semakin rapi, rasanya enak, dan tampilannya menarik. Guru-guru di sekolah mulai percaya dan banyak membeli produk siswa. Bahkan karena sekolah kami berdampingan dengan rumah sakit, siswa kami kini rutin menjual hasil olahan mereka di sana, dan ternyata laku keras. Banyak yang minta dibuatkan lagi keesokan harinya. Kini siswa sudah mampu membuat produk secara mandiri tanpa bantuan guru.
Jadi ilmu yang pernah saya dapatkan di SMK dan di bangku kuliah dulu terkait tentang ilmu tata boga atau kuliner itu saya terapkan lagi di SLB, mulai dari membuat perencanaan, kemudian menggunakan teknik-teknik pengolahan sesuai dengan menu yang akan dibuat, dan memilih menu yang up to date atau menu yang terkini. Jadi mereka juga tidak ketinggalan informasi terkait tentang ilmu tata boga dan kuliner. Saat ini mereka praktek membuat kanape, yang mana kanape adalah makanan pembuka yang kecil, berbentuk kecil mini, terbuat dari roti atau biskuit dan kerupuk dengan olesan topping gurih yang dapat dimakan satu kali gigitan. Jadi sudah banyak hasil produk yang ditampilkan oleh siswa-siswi kita dari UPT SLB Negeri 2 Makassar. Mereka juga telah mengikuti berbagai lomba keterampilan seperti LKSN, bidang tata boga, dan berhasil menunjukkan kemampuan yang terbaik mereka. Harapan kami, semoga dengan ilmu yang mereka peroleh di sini, siswa-siswi UPT SLB Negeri 2 Makassar bisa sukses dan mandiri di masa depan. Dan yang terpenting, semoga stigma negatif terhadap siswa berkebutuhan khusus, terutama yang belajar di dapur SLB, bisa benar-benar terhapuskan. Karena di balik setiap adonan yang mereka uleni, ada semangat, kerja keras, dan mimpi yang luar biasa. Terima kasih. Itulah cerita kami dari dapur SLB, tempat dimana keterbatasan berubah menjadi kekuatan dan stigma kami ubah menjadi kebanggaan. Di balik setiap hidangan ada kisah tentang keberanian dan kemampuan. Setelah mereka menjual hasil produk mereka, dengan senang dan bangganya mereka memperlihatkan hasil dari penjualan anak-anak kami. Dengan dana awal yang digunakan sebanyak 80 bisa mencapai keuntungan 350.000. Alhamdulillah, berkat kesabaran dan kegigihan anak-anak kami bisa berusaha semaksimal mungkin bisa mencapai apa yang dia inginkan. Dengan adanya pembelajaran keterampilan tata boga di UPT SLB Negeri 2 Makassar, memberikan gambaran yang nyata tentang upaya pendidikan vokasi di lingkungan SLB, khususnya bagaimana keterampilan tata boga dapat menjadi sarana pemberdayaan, pengembangan kemandirian, dan penguatan rasa percaya diri terhadap peserta didik, dan menjadi seorang guru sekolah luar biasa itu merupakan sebuah perjalanan yang panjang menuntut ketulusan hati, kreativitas, dan ketekunan. Itulah cerita dari dapur SLB, tempat di mana keterbatasan berubah menjadi satu kekuatan dan stigma kita ubah menjadi suatu kebanggaan. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa terinspirasi untuk Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Nusantara. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.